Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Indonesia Pratama dari kelas IF 404. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Jaringan 1. Baik, di sini rangkuman sesi 1 sampai dengan sesi 6. Pada sesi 1 itu isinya yaitu pengantar konsep jaringan komputer, dasar-dasar, komponen, dan peran jaringan dalam kehidupan modern. Baik, sesi pertama ini membahas pengantar jaringan komputer dengan tujuan membangun pemahaman dasar mahasiswa tentang pentingnya jaringan dalam kehidupan modern. Buku Networking Concept menggunakan analogi kehidupan sehari-hari seperti jaringan keluarga untuk menjelaskan konsep dasar jaringan, termasuk perbedaan antara jaringan peer-to-peer dan client server, serta manfaat jaringan seperti efisiensi komunikasi dan kolaborasi. Slide presentasi memperkenalkan istilah teknis dan komponen jaringan seperti end device, intermediary device, serta media transmisi seperti kabel tembaga, serat optik, dan nirkabel. Fungsi perangkat seperti router, switch, access point, dan NIC juga dijelaskan di situ, termasuk simbol-simbol dan topologi jaringan secara fisik maupun logis. Mahasiswa diperkenalkan dengan pada jenis jaringan seperti LAN, WAN, dan Internet, serta peran lembaga seperti IETF dan ICANN dalam infrastruktur jaringan global. Teknologi akses seperti DSL, broadband, dan wireless turut dibahas sebagai dasar konektivitas internet. Dengan pendekatan naratif dan teknis, sesi ini memberikan fondasi penting sebelum mahasiswa melanjutkan ke materi jaringan yang lebih mendalam dan implementatif. Pada sesi 2 itu berisikan dasar-dasar konfigurasi perangkat jaringan seperti Cisco IOS, pengenalan CLI, dan pengaturan perangkat. Pada sesi kedua ini berfokus pada pengenalan konfigurasi perangkat jaringan menggunakan Cisco IOS melalui antarmuka CLI atau Command Line Interface. Mahasiswa belajar berpindah antara mode IOS, User Exec, Privileged Exec, dan Global Configuration dengan memahami hak akses dan fungsi masing-masing. Dibahas pula metode akses ke perangkat, baik secara fisik atau kabel konsol maupun jarak jauh atau telnet dan SSH. Dengan SSH sebagai opsi yang lebih aman. Aplikasi seperti PuTTY dan TeraTerm diperkenalkan untuk mengakses CLI. Baik, materi meliputi struktur perintah IOS, penggunaan bantuan seperti tanda tanya dan tab, serta interpretasi output perintah. Mahasiswa mulai melakukan konfigurasi dasar seperti pemberian nama perangkat, pengaturan password, IP address, dan default gateway. Konektivitas diuji menggunakan perintah ping. Pada sesi ini menandai transmisi dari transisi dari teori ke praktik, membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar untuk konfigurasi perangkat jaringan secara langsung. Lalu pada sesi 3 itu ada protokol jaringan dan model referensi, pemahaman komunikasi data dalam jaringan global. Sesi ketiga ini membahas protokol jaringan dan model referensi komunikasi data. Buku How the Internet Really Works (HIRW) menyajikan konsep seperti alamat IP, DNS, TCP, IP, dan HTTP, serta visual dan naratif, serta menyoroti aspek sosial dan etika seperti privasi, keamanan, dan kebijakan digital. Slide presentasi melengkapi dengan penjelasan teknis tentang fungsi protokol sebagai aturan komunikasi antar perangkat. Dibahas elemen komunikasi seperti encoding, encapsulation, message size, timing, dan metode pengiriman, unicast, multicast, atau broadcast. Lalu, mahasiswa dikenalkan juga pada model OSI atau 7 lapisan dan TCP/IP model praktis yang digunakan luas. Untuk memahami proses komunikasi dari aplikasi hingga media fisik, buku TCP for Dummies melengkapi pemahaman praktis, menjelaskan konfigurasi jaringan subnetting DHCP dan cara membangun jaringan yang aman dan efisien. Secara keseluruhan, sesi ini memberikan pemahaman komprehensif baik teori maupun praktik tentang protokol dan struktur keamanan, struktur komunikasi dalam jaringan modern.
Baik, sesi 4 itu ada lapisan fisik dalam model OSI, media transmisi, encoding, dan performa jaringan. Pada sesi keempat ini membahas lapisan fisik physical layer dari model OSI sebagai fondasi komunikasi jaringan. Lapisan ini mengatur pengiriman bit-bit data melalui media seperti kabel, tembaga, fiber optik, dan gelombang radio dengan menggunakan data digital menjadi sinyal fisik. Tiga aspek utama pada lapisan ini, pada lapisan fisik dijelaskan komponen fisik atau kabel konektor, metode encoding atau seperti Manchester 8B or 10B, signaling, cara sinyal dikirim. Indikator performa seperti bandwidth, latency, throughput, dan goudput dibahas juga untuk mengevaluasi efisiensi transmisi. Pada sesi selanjutnya atau 4.2 mahasiswa mempelajari jenis-jenis media transmisi. Ada koaksial, UTP, STP, SCTP, dan fiber optik dengan standar seperti 10 BSD, 100 BSFX, dan 1000 BSLX. Fiber optik dikenalkan sebagai media tercepat dan paling tahan interferensi. Jenis kabel UTP juga dibahas, track talk atau antara perangkat berbeda, crossover atau antara perangkat sejenis, rollover untuk manajemen perangkat. Wireless dijelaskan sebagai media praktis namun rendah terhadap interferensi dan masalah keamanan. Sesi ini memberikan dasar teknis penting untuk memahami bagaimana data berpindah secara fisik dalam jaringan yang krusial bagi desain dan implementasi jaringan yang andal. Pada sesi 5 itu ada desain pengalamatan jaringan dengan IPv4 subnetting dan pengelolaan alamat IP. Pada sesi kelima ini berfokus pada perancangan sistem pengalamatan jaringan IPv4. Mahasiswa mempelajari konversi biner dan desimal serta struktur IP address 32 bit yang terdiri dari network ID, host ID. Diperkenalkan konsep subnet mask untuk memisahkan bagian jaringan dan host, serta penggunaan logika N dan CIDR prefix like untuk menghitung alamat jaringan secara efisien. Jenis-jenis alamat IP juga dibahas termasuk public, private, multicast, broadcast, loopback, dan eksperimental, serta klasifikasi berdasarkan kelas A, B, dan C sebagai dasar sebelum masuk ke subnetting. Subnetting menjadi inti sesi, di mana mahasiswa belajar membagi jaringan besar menjadi subnetting kecil untuk efisiensi keamanan dan pengelolaan lalu lintas. Latihan mencakup perhitungan jumlah host, subnet mask, dan alokasi IP per subnet. Akhirnya, mahasiswa ditargetkan mampu merancangkan skema pengalamatan IP lengkap beserta dokumentasinya, keterampilan penting bagi calon administrator jaringan atau teknisi IT. Pada sesi 6 itu berisi tentang konfigurasi dan pemasangan switch dalam jaringan LAN, praktik Ethernet, ARP, dan fitur keamanan. Sesi ke-6 ini membahas konfigurasi dan pemasangan switch dalam jaringan lokal atau LAN. Mahasiswa mempelajari perbedaan antara switch dan hub, serta cara pengiriman data melalui metode unicast, multicast, dan broadcast. Switch, switch lebih efisien karena menggunakan MAC address untuk pengiriman data secara selektif. Ethernet diperkenalkan sebagai protokol utama pada lapisan data link dan fisik OSI dengan standar IEEE 808.3. Mahasiswa melakukan praktik pembuatan kabel UTP, mengenali jenis kabel, strike torque, dan crossover, serta menguji konektivitas menggunakan perintah ping. Dijelaskan juga fungsi ARP dan ARP table untuk memetakan IP address ke MAC address yang penting dalam proses pengiriman dan troubleshooting jaringan. Fitur di- Fitur lanjutan pada manage switch seperti port mirroring, VLAN, dan port security turut diperkenalkan sebagai alamat pemantauan dan pengamanan jaringan. Sesi ini memberikan pengalaman langsung dalam instalasi, konfigurasi, dan pengujian switch, menjadi dasar penting sebelum melanjutkan ke konfigurasi jaringan tingkat lanjutan seperti routing dan manajemen jaringan skala besar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.